Pelayanan dari sisi perawatan di engine itu kita mulai dari melakukan pengecekan, tune up, bahkan sampai overhaul engine pun kita lakukan di sini, gitu loh. Sesuai dengan keluhan dari para pelanggan di mobilnya, ya kan, segala sesuatunya insya Allah kita akan kasih solusi lah. Halo Sobat Otoholik, selamat siang. Selamat datang di Garage 787 Cibubur. Ya, perkenalkan kembali saya dengan Dudi. Di sini saya ingin memperkenalkan bengkel 787 Garage Cibubur. Ini bermula dari Garage 787 yang ada di Tanah Kusir. Di sini saya pengembangan, melihat potensi, dan dari segi bisnisnya pun kita mapping untuk melayani para pelanggan di sekitaran Cibubur dan sekitar Bekasi. Di sini saya membuka bengkel ini all brand, umum, tidak seperti yang di Tanah Kusir, spesialis PW Audi. Jadi untuk para rekan-rekan otoholik bisa silakan mampir di bengkel 787 Garage ini untuk melakukan pemeriksaan kendaraannya, baik dari pekerjaan tune up, kaki-kaki, overhaul mesin, matic pun kita layani. Di sini pun kita tidak hanya sebagai bengkel, di sini ada cucian mobil, ada salon mobil, yang mungkin nanti bisa sobat-sobat otoholik singgah atau untuk mampir di 787 Garage Cibubur. Untuk pelayanan dari sisi perawatan di engine itu kita mulai dari melakukan pengecekan, tune up, bahkan sampai overhaul engine pun kita lakukan di sini, gitu loh. Sesuai dengan keluhan dari para pelanggan di mobilnya, ya kan, segala sesuatunya insya Allah kita akan kasih solusi lah. Gitu. Untuk spare partnya kami menyediakan dari berbagai macam merek seperti Toyota, Honda, Jepang atau Eropa. Itu dari berbagai macam kelas. Dari yang original, ada yang KW atau OEM ya, bahkan copotan pun kita siapkan. Kalau untuk part-part seperti yang sampai berat seperti transmisi, kita bisa kasih solusi dengan transmisi copotan gitu loh. Seperti kayak kontrol unit segala macam itu nanti kita bantu dengan barang-barang copotan untuk meminimalisir dari segi harganya. Dan di sini nanti kita juga akan buka toko spare part untuk beberapa jenis mobil, khususnya Jepang ya, terutama yang memang pasarnya lebih banyak arahnya ke sana sih. Untuk SOP pekerjaan di bengkel ini seperti biasa saya standarisasi dari mulai kendaraan datang, kita tanyakan keluhan, kita lakukan pengecekan dan analisa, observasi. Setelah itu kita buatkan estimasi. Apa-apa barang yang memang harus diganti atau ada yang bisa kita perbaiki, kita sampaikan. Setelah konsumen ACC dengan yang kita tawarkan baik dari segi harga dan estimasi, lanjut kita lakukan pekerjaan. Dan di situ nanti timbul waktu lama pekerjaan sesuai dengan kondisi daripada keluhan kendaraan itu sendiri. Untuk salah satu contoh, saya kasih contoh misalkan pekerjaan ganti gearbox. Saya kasih solusi gearbox copotan. Itu mulai dari estimasi sampai pekerjaan selesai, itu saya minta waktu minimal 1 minggu, maksimal di 10 hari. Karena untuk dari cari spare part sampai pekerjaan sampai saya test drive kendaraan itu sendiri, supaya memang hasilnya bisa lebih maksimal saat kita serahkan ke pelanggan.
salah satu contoh lagi saya kasih contoh untuk pekerjaan kaki-kaki, di mana misalkan harus perbaikan shock breaker. Shock breaker itu kan ada 4 sisi depan dan belakang. Nah, kita lihat dari kondisi barang tersebut, apakah memang masih bisa untuk diservis atau memang harus diganti. Nanti di saat kita hasil pengecekan, observasi, disitulah nanti estimasi yang akan saya berikan. Solusinya bisa saya servis, atau dengan copotan, atau dengan ganti baru. Untuk pekerjaan itu saya minta waktu maksimal di 2 hari sampai selesai, sampai test drive-nya kendaraan itu sendiri. Untuk para kendaraannya memang yang harus ditowing ke bengkel kita nerima dari seluruh di luar Jabodetabek pun kita terima. Seperti daerah Jogja, Solo, Bandung, itu kita terima. Ada beberapa konsumen kita pun yang mereka datang dari daerah sana untuk dikerjakan di bengkel kita. Oke sahabat Otolik, untuk range harga di bengkel kami di 787 Garage, untuk mobil Jepang itu kita tune up 350.000. Sudah berikut carbon cleanernya. Itu ya, termasuk pengecekan beberapa dari rem juga kita cek, tune up, itu bagiannya. Dan untuk VW Audi-nya itu range-nya di 450 untuk mobil Eropanya. Dan kalau untuk cuci mobilnya di kita itu untuk mobil kecil, istilahnya small kayak Avanza itu 40.000. Kalau untuk yang besarnya 50.000. Dan kita di sini cucinya pun ada 2 lift hidrolik ya. Jadi nggak satu, kita pakai 2 lift hidrolik. Dan untuk salon mobil itu juga ada beberapa paket, ya kan? Beberapa jenis mobil, untuk mobil kecil, untuk eksterior, range-nya di 400. Kalau untuk interiornya 350, full-nya di 600. Kalau untuk tipe mediumnya di 450 untuk eksterior, interiornya 350, untuk full-nya 700. Sedangkan untuk mobil yang large-nya eksterior di kita paketnya 550, 450 untuk interior, sedangkan untuk full-nya di 850. Di kita juga bisa untuk nano, nanti disesuaikan untuk polesnya. Untuk garansi pekerjaan di kami itu kalau untuk standar pekerjaan tune up itu 1 minggu. Kalau untuk sampai overhaul mesin, turun mesin atau transmisi, itu garansi kami di 1 bulan, dimulai dari pekerjaan selesai, serah terima kendaraan. Dan kita sih tidak menutup kemungkinan dikala ada kendala sedikit-sedikit lewat garansi itu, kami tetap bertanggung jawab untuk melakukan perbaikannya. Oke Sobat Otolik, pada segmen ini saya akan menjelaskan keluhan dari 2 tipe kendaraan yang berbeda. Yang ini VW Golf 14 TSI MK6, yang ini Audi A418 Turbo. Di mana keduanya ini mempunyai keluhan yang berbeda. Untuk 2 tipe kendaraan ini memang mempunyai tipe mesin dan sistem transmisi yang berbeda. Tapi pada umumnya semua kendaraan itu diwajibkan untuk melakukan perawatan berkala. Di mana perawatannya umum seperti ganti oli, perawatan berkala, dan yang tidak kalah penting dari sistem bahan bakar. Karena untuk di tipe VW maupun Audi itu bahan bakarnya harus memang sesuai spek engine-nya mereka. Oke Sobat Otolik, pada segmen ini saya akan menjelaskan keluhan dari 2 tipe kendaraan yang berbeda. Yang ini VW Golf 14 TSI MK6, yang ini Audi A418 Turbo. Di mana keduanya ini mempunyai keluhan yang berbeda. Saya akan coba menjelaskan di VW Golf-nya dulu. Pada kendaraan ini, dia mempunyai keluhan di RPM-nya itu tidak bisa melebihi dari 3000 RPM. Setelah kita analisa, itu sistem flap atau throttle-nya dia itu bermasalah. Dan
akhirnya mengakibatkan short ke control unit. Dan control unitnya ini kebetulan di kita masih alhamdulillah bisa kita servis control unit berikut flapnya. Dan ini setelah finishing, keluhan yang ada alhamdulillah bisa teratasi ya dengan cara diservis, tidak ada pergantian spare part. Oke, untuk sementara itu di VW Golfnya saya akan lanjut di Audi A4. Oke, Sobat Otolik, untuk Audi A4 1.8 Turbo ini saya akan menjelaskan keluhan yang disampaikan oleh pemilik. Dia mempunyai keluhan itu kendaraannya agak tersendat, di mana pada kecepatan tertentu. Nah, langkah yang kita ambil di sini awal kita melakukan scan dan akan melakukan pemeriksaan fisik pada sistem bahan bakar, terutama di filter bensin. Dan ini Audi A4 ini mempunyai sistem sudah turbo. Jadi dia harus kualitas bahan bakarnya yang baik, yang sesuai dengan spek engine-nya. Apabila kualitas bahan bakarnya yang kurang baik, bisa menyebabkan efek ke performa si mesin itu sendiri. Oke Sobat Otolik, untuk dua tipe kendaraan ini memang mempunyai tipe mesin dan sistem transmisi yang berbeda. Tapi pada umumnya semua kendaraan itu diwajibkan untuk melakukan perawatan berkala. Di mana perawatannya umum seperti ganti oli, perawatan berkala, dan yang tidak kalah penting dari sistem bahan bakar. Karena untuk di tipe VW maupun Audi itu bahan bakarnya harus memang sesuai spek engine-nya mereka. Dikala memakai bahan bakar yang tidak sesuai dengan speknya, itu akan menimbulkan salah satu efek. Di sini untuk VW dan Audi dia harus memakai yang RON-nya 98. Ya, kalau Sobat Otoholik memang emergency tidak ada, itu minimal di RON 95. Jadi untuk perawatan kedua mobil ini memang cukup dikedepankan lebih ke bahan bakar dan pergantian oli mesinnya. Oke Sobat Otoholik, untuk estimasi pekerjaan di masing-masing kendaraan ini, seperti yang telah saya sampaikan, untuk analisa dan perbaikan servisnya di VW Golf ini saya membutuhkan waktu paling lama 4 hari. Setelah perbaikan servis, kita cek lagi, kita tes lagi. Sedangkan untuk yang Audi ini saya membutuhkan waktu untuk observasi selama kurang lebih 3-4 jam. Dan untuk estimasi biaya dan spare part-nya nanti itu per hitungan jam saya sudah bisa keluarkan estimasinya. Jadi hanya membutuhkan waktu 1-2 hari lah sampai mobil ini selesai. Oke Sobat Otolik, untuk parts yang tipe VW Golf ini seperti saya udah utarakan, ini kebetulan kita masih bisa melakukan servis. Dan kalaupun sampai nanti bisa dilakukan pergantian, itu nanti kita kasih solusi dengan barang-barang part copotan yang kualitasnya juga masih bagus dan kita garansi. Dan untuk tipe Audi ini, barang seperti filter bensin atau busi itu kita sedia, barang-barang fast moving. Khususnya di Jakarta atau di Indonesia ini itu tersedia. Jadi barangnya ready. Saya kasih bocoran dikit mengenai estimasi biaya untuk penanganan ini. Untuk seperti yang tadi saya sampaikan, untuk servis control unit dan flap itu kisarannya 4 juta sampai 4.500.000. Itu udah berikut pemasangan dan berikut scan. Nah, kalau untuk yang Audi ini, kalau untuk dengan keluhan yang seperti sudah saya sampaikan juga, itu filter bensinnya kurang lebih 1 juta. Dan ongkos pekerjaan dan sekalian cek bagian yang lain itu di range 750.000. Oke, Sobat Otoholik, di sini pada segmen ini kita akan menjelaskan tentang pengecekan rutin terhadap Honda Freed.
melakukan pengecekan dan atau melakukan tune up, kita juga akan melakukan pen-scan di dalam mobil ini. Karena di dalam komputer itu kita bisa melihat di mana yang terdapat masalah pada mobil ini. Oke, sobat Autoholic, di sini pada segmen ini kita akan menjelaskan tentang pengecekan rutin terhadap Honda Freed. Dan di kali ini biasanya kita akan melakukan pengecekan terhadap filter udara, di sini akan kita lakukan pengecekan dari filter udaranya apakah dia kotor atau tidak, karena kalau sampai kotor dia akan menghambat udaranya masuk ke ruang bakar. Dan di sini juga saya juga mau menjelaskan tentang tune up dari membersihkan throttle body yang ada di sini dan pengecekan oli, termasuk pengecekan busi, apakah dia businya sudah kotor atau belum. Dan selain itu, pengecekan rutin yang kita cek yaitu dari minyak rem, apakah minyak remnya berkurang atau tidak. Nah, kalau di sini kita akan melakukan pengecekan oli dalam kilometer 5.000 dia sudah harus menggantikan olinya, termasuk filter olinya. Melakukan pengecekan dan atau melakukan tune up, kita juga akan melakukan pen-scan di dalam mobil ini. Karena di dalam komputer itu kita bisa melihat di mana yang terdapat masalah pada mobil ini. Kalau misalnya ada di komputer terdapat masalah di engine-nya, kita harus cek entah si elektrikalnya atau apapun yang menunjukkan dari komputer tersebut. Kalau misalkan rusak ya harus diganti, kalau tidak ya dia bisa di reset ulang. Masalah kaki-kaki di sini kita juga bisa menerima. Itu pun tergantung keluhan dari si customernya. Setiap customer datang, kita tanya keluhan apa, lalu kita coba untuk test drive biar kita merasakan juga permasalahannya di mana. Baru dari situ kita akan lakukan pengecekan secara mendetail gitu. Entah di bagian depankah atau di bagian belakangkah gitu dari si kaki-kaki tersebut. Oke, sahabat Autoholic, itulah tadi beberapa sedikit informasi mengenai dunia otomotif. Bagi rekan-rekan Autoholic yang ingin sharing-sharing mengenai otomotif kendaraannya, baik mobil Jepang ataupun Eropa, silakan boleh datang langsung ke bengkel kami di Jalan Letda M. Nasir nomor 1, Bojongkulur, Kota Wisata Cibubur. Dan bagi yang ingin bertanya bisa lewat telepon kami yang tertera di bawah ini, WhatsApp. Jangan lupa follow Instagram kami dan @Facebook kami. Salam Autoholic.